Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Munawwarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan memulai pembahasan bab yang baru di dalam kitab Bulughul Maram. Bab yang kedua dari kitab Thaharah. Bab kedua dari pembahasan tentang bersuci. Kalau di bab pertama yang kemarin kita membahas tentang permasalahan terkait dengan air yang bagaimana saja yang boleh digunakan untuk bersuci. Nah, sekarang di bab Al-Aniyah ini adalah tempat-tempat mana saja yang boleh digunakan sebagai wadah air untuk bersuci. Karena sebagian dari masyarakat Arab dahulu menggunakan bahan-bahan tertentu sebagai wadah air, seperti misalnya kulit kambing digunakan sebagai wadah air. Nah, sekarang kulit itu kan diambil dari bagian tubuh hewan. Kalau dia diambil dari bagian tubuh hewan, apakah dia dihukumi najis sehingga air yang ditempatkan di wadah yang terbuat dari kulit itu juga akan menjadi najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci? Nah, di sini pembahasannya nanti akan kita pelajari di dalam bab Al-Aniyah ini. Secara bahasa, Al-Aniyah ini jamak dari Al-Ina. Al-Ina itu maknanya adalah wadah untuk tempat makan dan minum. Jadi semua jenis tempat makan dan minum ini diistilahkan dalam tradisi penuturan bahasa Arab itu dengan ina. Nah, nanti jenis-jenisnya ada banyak. Ada yang disebut dengan qullah. Ini sudah kita belajari kemarin. Qullah itu kendi tapi besar dia. Jadi tempat penampungan air. Kemudian ada yang disebut dengan dalwun atau disebut dengan danu. Persamaan dari dalwun, seperti ember dia bentuknya, yang digunakan untuk menciduk air di dalam sumur, itu ditarik ke atas. Nah, itu di dalam Al-Quran disebut dalwun. Di dalam surah Yusuf itu disampaikan bahwasanya musafir yang menarik Nabi Yusuf dari atas dari sumur kemudian meletakkan dalwunnya itu disebutkan dalam surah Yusuf fa'adla dalwah. Musafirnya itu menurunkan dalwunnya, yaitu ember untuk mengambil air dari sumur. Ternyata ada Nabi Yusuf di situ. Nah, ini jenis-jenis tempat yang digunakan untuk menampung air. Nah, hadis yang pertama dan hadis yang kedua ini menunjukkan kemakruhan tempat yang terbuat dari emas dan perak. Jadi kalau misalnya ada orang kaya ya, saking harapnya itu bak mandinya itu dari emas, atau kemudian embernya itu dari emas atau dari perak gitu, gayungnya dari emas. Nah, bagaimana hukum bersuci dari air yang ditempatkan pada wadah yang terbuat dari emas dan perak?
Untuk kesempatan ini Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis yang pertama, yaitu hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddati, janganlah kalian semua meminum air dari tempat yang terbuat dari emas dan perak. La tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima, jangan pula kalian makan dari sihaf. Sihaf itu jamak dari sohfah. Sohfah itu adalah wadah tempat makanan seperti piring, nampan, yang mana sohfah itu lebar. Piring atau nampan yang lebar cukup menampung makanan yang dimakan oleh 5 orang. Itu sohfah namanya. Sihaf itu jamak dari sohfah, artinya tempat yang diletakkan makanan di situ. Kalau orang makan di situ 5 orang kenyang gitu. Nah, kalau di tempat kita kan namanya macam-macam. Untuk menampung nasi itu ada disebut bakul gitu. Orang Jawa bilang bakul. Jadi diletakkan nasi yang sudah matang itu 1 bakul, itu biasanya cukup. Ya tergantung bakulnya. Kalau bakulnya besar cukup untuk 10 orang. Nanti ada yang bakulnya kecil, ya cukup cuma untuk 4 sampai 5 orang. Nah, sohfah ini di dalam bahasa Arab rata-rata pada umumnya cukup untuk menampung menjadi tempat wadah makanan yang mengenyangkan untuk 5 orang gitu. Bentuknya bagaimana Allah Ta'ala a'lam, saya belum pernah melihat, karena ini adalah budaya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah seperti piringnya itu melengkung atau kemudian rata, Allah Ta'ala a'lam, saya belum pernah melihat wujudnya seperti apa ini. Nah, yang jelas kesemuanya ini diistilahkan dengan istilah ina atau dia wadah gitu loh. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyatakan bahwasanya tidak boleh makan dan minum dari tempat-tempat ini. Kalau tempat-tempatnya terbuat dari emas dan perak, tidak boleh makan di situ dan tidak boleh minum di situ. Kemudian dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebabnya. Kenapa kok nggak boleh? Fa innaha lahum fid dunya, karena tempat-tempat makan dari emas dan perak ini memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang kafir. Jadi diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati dunia ini senikmat-nikmatnya bagi orang kafir. Nah, ini kenikmatan bagi mereka Allah berikan, walakum fil akhirah, dan nanti tempat-tempat ini akan diberikan bagi kalian di akhirat. Jadi di dunia ini jangan kalian gunakan tempat itu untuk makan dan minum, karena nanti akan Allah berikan di akhirat. Kalau kalian mendahului untuk menggunakan tempat-tempat tersebut sebagai tempat makanan dan minuman di dunia ini, maka nanti di akhirat nggak dapat gitu. Di akhirat tidak dapat, ini maksudnya apa gitu kan? Tempat ini sudah Allah sediakan di surga. Kalau tidak bisa menggunakan tempat ini, berarti nggak masuk surga gitu loh. Belum diizinkan masuk surga sampai nanti diselesaikan hisabnya. Karena orang mukmin ini sekecil apapun dia imannya, pada akhirnya nanti akan masuk surga.
Ini diriwayatkan dalam Sahihain ketika penghuni neraka yang paling kejam, yang paling bermaksiat di muka bumi ini dikeluarkan dari neraka, itu karena masih ada keimanan yang paling kecil di dalam hatinya, akhirnya dia dikeluarkan dari neraka. Maka hadis ini terdapat ancaman bagi yang menggunakan tempat-tempat emas dan perak untuk tempat makan dan minum. Ini hadis pertama. Ancamannya itu belum tegas. Jadi Nabi hanya mengabarkan ini miliknya orang kafir di dunia ini dan bukan milik kalian di dunia ini. Nanti akan menjadi milik kalian di akhirat. Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis yang kedua untuk menegaskan bahwasannya menggunakan tempat-tempat dari emas dan perak sebagai tempat makan dan tempat minum ini hukumnya adalah haram. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddah, seseorang yang dia minum dari wadah yang terbuat dari perak, innama yujarjiru, dalam riwayat lain disebutkan yujarjaru. Jarjara yujarjiru itu digejelakkan gitu, diombang-ambingkan. Fi batnihi, di dalam perutnya, nar jahannam. Jadi yang dia minum itu adalah api yang nanti apinya itu akan digejelakkan di dalam perutnya itu, mengocok perutnya dengan panas yang sangat membakar ketika menjadikan tempat minum itu terbuat dari perak. Nah, hadis yang menyebutkan tentang ancaman yang seperti ini menunjukkan keharaman menjadikan emas dan perak sebagai bahan untuk wadah makan dan minum. Hukum ini disepakati oleh para ulama. Dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi, in aqada al-ijma' ala tahrimil akli wasyurbi fi aniyatidh dhahabi wal fiddah. Telah tetap ijma', kesepakatan para ulama sebagaimana dinukilkan Imam Nawawi di sini, bahwasanya makan dan minum dari tempat yang terbuat dari emas dan perak itu hukumnya haram bagi seorang muslim, dan ini sepakat. Para ulama tidak didapati perbedaan karena hadisnya tegas. Hadis Ummu Salamah tadi muttafaq alaih, kemudian hadis Hudzaifah ibn al-Yaman ini juga muttafaq alaih, disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Nah, ketika kedua hadis ini berbicara tentang keharaman untuk makan dan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, untuk apa hadis ini dibawakan di dalam kitab Thaharah, dibawakan di dalam kitab yang membahas permasalahan tentang bersuci. Nah, jadi kedua hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah untuk menunjukkan bahwasanya para ulama menggunakan hadis ini sebagai dasar istidlal, dasar argumentasi untuk memakruhkan berwudu dan bersuci dari tempat yang terbuat dari emas atau perak. Jadi bersuci ciduk pakai gayung dari emas ini hukumnya makruh. Berwudu pakai kerannya ini terbuat dari emas gitu kan, dia dilewati emas, atau pipa emas, harat benar gitu. Ember wadahnya terbuat dari emas, ini hukumnya makruh.
dibenci, tidak disenangi. Nah, yang demikian ini adalah pendapat jumhur mayoritas ulama dari kalangan madhab al-Imam Asy-Syafi'i, wa huwa madhabu al-Imam Asy-Syafi'i wa Abu Thawr dan al-Imam Ishaq ibn Rahawiyah. Jadi al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mendasarkan pendapatnya pada hadis ini untuk menyatakan menggunakan tempat-tempat ini sebagai tempat penampungan air dan digunakan untuk berwudu. Ini hukumnya maksimal yang bisa diperoleh adalah hukum makruh, tidak sampai pada hukum haram. Nah, ini keberlakuannya, makruhnya ini bagi muslim yang tidak mengupayakan, gitu loh. Dia muslim tersebut tidak mengupayakan tempat yang terbuat dari emas atau terbuat dari perak. Jadi tidak menyengaja untuk membuat gelas dari emas atau perak pada suatu ketika atau pada momen tertentu. Misalnya dia bertamu ke rumah orang kafir, tiba waktunya sholat, kemudian dia minta izin ke toilet untuk berwudu, didapati gayungnya dari emas. Apakah dia kena dosa yang seperti itu? Jika memang tidak didapati wadah lain di rumah itu, gitu kan, maka boleh bagi dia untuk menggunakan gayung tersebut meskipun dia terbuat dari emas untuk dia bersuci, karena waktu sholat sudah tiba dan tidak makruh. Tetapi jika ada alternatif lain untuk dia berwudu selain menggunakan gayung yang terbuat dari emas itu, barulah kemudian berlaku hukum makruh. Nah, sekarang apabila dia menyengaja, gitu loh, apabila dia menyengaja, jadi memang hendak menunjukkan bahwasanya dirinya itu sultan, gitu, sehingga memang membuat kamar mandi itu dari emas pernak-perniknya, gitu kan, saking kayanya dia, gitu. Nah, embernya apanya semuanya dari emas, dan dia seorang muslim. Nah, hukum bersucinya masih makruh, gitu loh. Tetapi dia mengupayakan adanya benda-benda yang terbuat dari emas untuk tempat penampungan airnya. Di situ dia melakukan keharaman. Apa keharamannya? Tabdzir. Dia membuang-buang harta yang mana sejatinya emas dan perak itu lebih baik untuk disedekahkan, tetapi malah dia buat untuk untuk perabotan yang sejatinya masih bisa dibuat dari bahan lain selain emas dan perak. Ini meskipun dia kaya dan mampu, ada unsur tabdzirnya di situ. Apa namanya? Memubazirkan harta. Nah, ini beberapa kondisi yang terjadi dalam perkara menggunakan tempat yang terbuat dari apa? Dari emas dan perak. Adapun hukum bersucinya, tadi hukum asalnya adalah makruh. Kemudian apabila sudah terlanjur bersuci dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, wudunya itu tetap sah. Jadi tidak perlu untuk mengulang. Nah, dari sini kita dapati jumhur ulama atau mayoritas ulama itu ketika dia mengharamkan sesuatu belum tentu menjadi sebab batalnya perkara yang dilakukan. Nah, ini menjadi perdebatan para ulama dalam permasalahan sholat di tanah yang diperoleh dari nyerobot tanah orang, gitu. Waliyadzubillah, misal ini tanah orang,
terus diserobot dijadiin masjid. Bagaimana hukum sholat di atas masjid itu? Atau membangun masjid dari dana riba. Bagaimana sholat di masjid yang donaturnya itu membangunnya dari hasil riba? Atau bandar judi gitu. Dia membangun masjid, jadi karena belum mendapat petunjuk dari Allah, tapi ingin gitu lah mengalokasikan dananya itu untuk membangun masjid. Maksiat judinya tetap jalan gitu. Akhirnya bikin dia masjid. Gimana sholat di masjid itu? Nah, ini menjadi menjadi perdebatan di kalangan para ulama dengan dasar as-shalah bi ardil mahsubah gitu kan. Salat di atas tanah yang diperoleh dari menyerobot. Nah, sebagian besar para ulama menyebut salatnya itu sah di situ. Karena keharaman atau dosa yang dilakukannya tidak terkait dengan rukun dan syarat sholat yang langsung bersentuhan dengan sholat. Tapi sebagian ulama Hanabilah mengharamkan, nggak boleh sholat. Makanya nanti antum ada dapati sebagian asatidzah ada yang berpendapat, sebagian ustadz para dai yang mengajarkan sunnah ini ada yang berpendapat bahwasanya kalau masjid itu dibangun dari dana riba, jangan sholat di masjid itu. Nah, ini fatwa dari sebagian fuqaha Hanabilah, nggak boleh. Dari fuqaha Hanabilah ada yang berpendapat demikian. Adapun selain fuqaha Hanabilah, dari kalangan mayoritas usuliyin berpendapat bahwasanya membangun masjid dari dana ribanya itu haram, gitulah. Dan keharamannya itu nanti diberlakukan kepada siapa yang nyumbang di situ. Misal nanti ada panitia pembangunan masjid, ya, membuka donasi secara umum. Kita tidak tahu donaturnya itu hasil kerjanya itu dari apa, kan tidak tahu. Ternyata ada donatur di situ bandar narkoba misalnya, alhamdulillah. Nah, kita tidak bisa menyeleksi satu-satu, Pak ini hasil dari apa nih, haram atau gimana gitu kan. Nah, untuk ketentuan yang demikian, yang bersangkutan yang menggunakan dana itu di hadapan Allah nggak diterima dia amal solehnya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, itu la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. Allah itu tidak menerima salat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari hasil jerih payah ghulul. Ghulul itu profesi atau pencarian yang tidak halal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah dari mata pencaharian yang tidak halal, ada kezaliman di dalamnya, ada keharaman di dalamnya, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara membangun masjidnya itu Allah nggak nerima donasi dari orang tersebut. Nah, sekarang masyarakat yang dia sholat di situ, apakah juga ikut berdosa atau sholatnya tidak sah? Mayoritas para ulama menyebutkan itu masih sah, sholatnya masih sah ya, karena masyarakat tidak tahu menahu tentang sumber dananya yang didonasikan oleh donatur yang dia mengambilnya dari sumber-sumber yang haram tersebut gitu loh. Nah, tapi dari sisi si donaturnya yang menyumbangnya itu gitu, maka dia berurusan dengan Allah Azza wa Jalla karena menggunakan harta haram untuk membangun masjid. Nah, menggunakan harta haram untuk membangun masjid itu tidak boleh dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala infaknya itu. Ya, jadi demikian. Nah, berangkat dari permasalahan yang ini,
penggunaan tempat ini bagaimana gitu kan sama. Jadi tempat ini secara hukumnya suci, emas dan perak itu kan suci. Dia tidak menjadikan air yang berada di atasnya itu najis. Nah, orang yang berwudu di situ apakah ikut berdosa gitu kan? Tidak. Makanya tadi diambil kesimpulan maksimal oleh madhab Syafi'iyah dalam hal ini, dan para fuqaha yang lainnya berpendapat bahwasanya maksimal berwudu dengan menggunakan tempat yang terbuat dari emas dan perak ini maksimal hukumnya adalah makruh. Ketika tidak menggunakan tempat-tempat tersebut ini lebih baik, tetapi apabila menggunakan tempat tersebut wudunya, bersucinya itu masih sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula nanti masalah-masalah yang semisal dengan ini, ketika suatu ibadah itu dilakukan tetapi nanti ada perkara-perkara yang melekat dengan ibadah tersebut yang sumbernya itu mungkin berasal dari sesuatu yang haram, ibadahnya itu tetap sah. Cuma nanti ketika dia menggunakan peralatan ataupun kemudian pernak-pernik yang lain yang melekat dengan ibadah tersebut, kalau dia memang menyengaja mengupayakan peralatan, tempat dan lain sebagainya itu dari sumber yang haram, dia berdosa, namun sholatnya tetap sah. Sholat di atas sejadah, sejadahnya nyolong di masjid, gitu kan? Sholatnya tetap sah, nyolongnya berdosa. Dia mengambil bukan sesuatu yang bukan menjadi hak dirinya. Sholat menggunakan peci ini, pecinya dia ambil punya temannya tanpa diketahui temannya, sholatnya tetap sah, diterima oleh Allah. Tetapi tindakannya dia mengambil peci tersebut, dia berdosa. Dan nanti perkara-perkara yang seperti ini akan banyak ditemui dalam pembahasan fikih tentang suatu amalan soleh, amalan yang baik, amalan yang hukumnya halal tapi melekat hal-hal yang mengandung keharaman dengannya, apakah juga ikut tidak diterima oleh Allah amalan-amalan tersebut atau tidak. Nah, perinciannya tadi sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama tadi. Nah, sampai di sini silahkan jamaah sekalian apabila ada yang ditanyakan, baik terkait dengan pembahasan kita atau hal-hal yang lain yang sekiranya insya Allah saya ada jawabannya, pada kesempatan ini insya Allah akan kami jawab. Silakan. Kalau tidak ada, saya akan sampaikan beberapa faidah yang terkait dengan hadis ini. Ada? Nggak ada ya? Baik, jika tidak ada faidah yang berkenaan dengan hadis ini, pertama mengenal sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma. Sahabat Nabi Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma, beliau ini adalah dikenal dengan gelar Shahibus Sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang memegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah ibnul Yaman diberi gelar Shahibus Sirrin Nabi, pemegang rahasia Nabi, karena Nabi Muhammad itu memberitahukan secara khusus, secara spesifik nama-nama orang-orang munafik secara personal, individu yang ada di Madinah. Kalau antum lihat di dalam Al-Quran, Allah itu hanya menyebutkan ciri-ciri orang munafik, tapi secara personal siapa-siapa yang munafik di Madinah itu nggak ada hadisnya, nggak ada ayatnya, kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini di dalam hadisnya disebutkan, gitu kan? Abdullah bin Ubay bin Salul ini secara personal. Adapun nanti
yang pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul, syariat itu hanya mengabarkan ciri-cirinya saja, tetapi secara personal tidak dikabarkan. Nah, Nabi Muhammad diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik secara personal, siapa-siapa saja, fulan itu diberitahu. Nah, dari sekian sahabat Nabi, yang diberitahu oleh Nabi hanya Hudzaifah ibn al-Yaman. Ketika Nabi Muhammad dapat wahyu tersebut, untanya Nabi itu lari gitu, kabur, ditangkap oleh Hudzaifah. Baru kemudian Hudzaifah menuntunnya untuk membawa kembali kepada Rasulullah. Baru Rasulullah mengabarkan bahwasanya tadi wahyu telah turun tentang orang-orang munafik di Madinah. Mereka adalah fulan disebutkan oleh Nabi. Baru kemudian Nabi memberi amanat kepada Hudzaifah, jangan beritahu siapapun. Di situ Hudzaifah diam sampai akhir hayatnya. Ini tentunya tugas yang berat. Diam, tidak menyampaikan sesuatu yang diketahui itu berat. Kita kan kalau jaga rahasia itu paling nanti yang sama orang mana ada ngasih tahu, tapi diam-diam aja ya gitu. Nanti yang suruh diam-diam ngomong, kamu diam-diam aja ya tersebar nanti semuanya. Nah, ini berat bagi Hudzaifah ibn al-Yaman untuk mengemban amanat ini. Ini yang menjadi sebab beliau mendapatkan gelar Shahibus Sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau ini adalah beliau dan ayahnya itu adalah sahabat Nabi. Ayahnya Al-Yaman ini terbunuh pada perang Uhud karena tersalah. Jadi dikira dia pasukan musuh, oleh orang-orang Ansor dibunuh gitu. Tapi padahal dia adalah pasukannya Nabi. Karena ayahnya Hudzaifah ibn al-Yaman ini sejatinya dia bukan penduduk asli Madinah, tetapi dia adalah sekutu dari Bani Abdul Ashhal. Nah, siapa ayahnya Hudzaifah ini namanya itu bukan Al-Yaman gitu. Jadi beliau itu berasal dari wilayah perkampungan Ghatafan, terlibat cekcok dengan sesama warga di perkampungannya. Akhirnya dia membunuh orang. Nah, setelah melakukan tindakan pembunuhan itu, larilah ayahnya Hudzaifah ini bersama dengan keluarganya menuju ke Yathrib. Nah, ketika menuju ke Yathrib minta perlindungan dari kabilah Bani Abdul Ashhal. Kabilah Bani Abdul Ashhal ini salah satu dari subkabilah suku Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ini asalnya dari Yaman, gitu loh. Nah, sehingga ketika orang kaum di kampung aslinya Hudzaifah ibn al-Yaman ini menjuluki ayahnya Hudzaifah ibn al-Yaman dengan julukan Al-Yaman, karena dia mendapatkan perlindungan dari suku yang asalnya dari Yaman. Nah, terbunuh ketika pertempuran Uhud. Nah, ketika terbunuh pada saat pertempuran Uhud karena tersalah, Nabi Muhammad akhirnya menuntut pelakunya itu untuk membayar diyat kepada Hudzaifah ibn al-Yaman sebagai ahli warisnya gitu. Jadi karena pembunuhan tersalah diwajibkan untuk menunaikan diyat. Nah, kata Hudzaifah ibn al-Yaman, diyat atas ayahku infakkan semuanya untuk kaum muslimin. Jadi nggak diterima itu diyatnya itu oleh keluarganya Hudzaifah bin Yaman, tapi infakkan, sedekahkan semuanya untuk kaum muslimin. Nah, tentunya ini juga keutamaan yang tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Hudzaifah bin Yaman ini dan ayahnya. Nah, ayahnya karena terbunuh demikian dalam
jihad fisabilillah tentunya adalah hadiah syahid dari Allah Subhanahu wa taala kepada ayahnya ini. Masih lama ya waktunya. Nah, kalau masih ada waktu, keutamaan yang lain dari sahabat Nabi Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau ini pernah berkesempatan sholat malam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti di hadis yang lain, insya Allah di dalam Bulughul Maram ini juga kita akan dapati beliau ini sholat bermakmum di belakang Nabi ketika Nabi sholat malam. Nah, pada saat Nabi sholat malam, Nabi ini tidak ngajak sahabat-sahabatnya, ayo sholat malam berjamaah, tidak. Tapi beliau sholat malam sendiri, kemudian ada yang melihat Nabi sholat malam, ikutlah di belakang. Nah, ini dalam istilah para ulama disebut dengan sholatul jamaah ittifaqan, sholat berjamaah yang terjadi tanpa disengaja sedari awal. Nah, ini sering kita lihat gitu kan. Misalnya orang datang sholat tahiyatul masjid, ternyata ada yang belum sholat zuhur gitu kan, ikut dari belakang bermakmum di belakangnya seperti itu untuk mendapatkan keutamaan pahala berjamaah. Nah, ini yang disebut dengan sholatul jamaah ittifaqan, sholat berjamaah secara ittifaq, tidak disengaja sedari awal. Jaruran kita tuh kada istilah dari di sholatnya itu tidak kada istilah sholat berjamaahnya tidak disengaja dari awal. Jadi seperti itu, dan ini diperbolehkan dalam syariat. Yang faidah fikihnya di sini, wah sudah isya ya. Sedikit saya sampaikan faidah fikihnya dalam hal ini. Sholat malam ini hukum asalnya dilakukan sendiri-sendiri, tetapi ketika terjadi jamaah yang secara ittifaqan seperti ini boleh untuk dilakukan. Nah, maka hukum umumnya adalah seorang yang dia sholat munfarid. Sholat munfarid itu sholat sendiri-sendiri, boleh dijadikan sebagai imam gitu loh, oleh siapa yang datang di kemudian waktu. Nah, berkenaan dengan perkara ini, ada sebagian asatidzah yang melarang orang masbuk untuk jadi imam. Maksudnya orang masbuk untuk menjadi imam itu kayak apa gitu kan? Ini sholat berjamaah gitu ya. Terus yang saf belakang ini masbuk dia, ya kan? Ketika dia masbuk, imam sudah salam, dia kan menyelesaikan kekurangannya. Misalnya dia kurang 2 rakaat, bangkitlah dia sendiri. Ternyata ada yang masbuk lagi yang masih berwudu di sana gitu kan. Ketika ini datang, boleh nggak dia bermakmum di belakang imam yang di belakang makmum yang sedang menyempurnakan sholatnya ini tadi. Nah, di sini khilaf baina ahli ilmi. Madhab Malikiyah nggak boleh. Kenapa? Karena dia makmum nggak boleh jadi imam. Nah, tapi madhab mayoritas, termasuk di dalamnya madhab Syafi'i gitu kan, membolehkan. Kenapa? Ketika dia menyempurnakan kekurangannya, di situ dia terhitung sholat sendiri-sendiri, sudah bukan makmum lagi gitu kan. Ketika dia menyempurnakan dan dia sudah bukan makmum lagi dan terhitung sholat sendiri-sendiri, boleh seseorang untuk bermakmum di belakangnya. Jadi seperti itu. Nah, nanti mungkin antum akan dapat di referensi di YouTube atau dan lain sebagainya gitu kan, ada ustadz yang melarang demikian. Ketahuilah bahwasanya perkara ini masih khilafiyah ijtihadiyah. Yang saya pilih boleh, karena itu tadi alasannya dia sudah sholat sendiri-sendiri dan boleh dia dijadikan sebagai imam bagi yang datang kemudian. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.